Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5024-5026. Tamparan itu membuat wanita itu tertegun, dan dia menatap Dev dengan tak percaya. Berani sekali kamu memukulku. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Wanita itu menjerit, namun sayang dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah tekanan Dev. Kamu masih ingin mencabik-cabikku. Kamu percaya bahwa aku akan menelanjangimu sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia menepukkan telapak tangannya pelan, menghancurkan baju besi putih wanita itu hingga berkeping-keping. Wanita itu saat ini hanya mengenakan pakaian ketat, yang memamerkan lekuk tubuhnya yang indah dengan cara yang sangat merangsang. Dadanya menonjol dan tidak rata, lalu boncengannya, sangat membagongkan. Ketika Methu melihat ini, air liurnya mengalir keluar seperti air terjun. Wajah wanita itu penuh amarah dan memerah. Akhirnya, wanita itu mulai menangis. Biarkan kakak perempuanku pergi, tolong biarkan kakak perempuanku pergi. Melihat ini, Saul berteriak. Dev mengabaikan Saul dan menatap wanita itu dan berkata, patuhlah dan aku tidak akan menyakitimu. Sekarang, kamu harus menjawab apapun yang aku tanyakan, atau aku akan menelanjangimu. Setelahnya, aku akan membiarkan orang tua cabul ini menyiksamu dengan menunggangimu setiap hari. Wanita itu melirik Methu yang meneteskan air liur, dan sekilas ketakutan terpancar di matanya. Siapa namamu? Dev bertanya. Wanita itu melotot ke arah Dev dan tidak menjawab. Jocelyn Huo, nama kakak perempuanku adalah Jocelyn Huo. Pada saat ini, Saul buru-buru berkata. Jocelyn melotot ke arah adiknya, Saul, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Adik laki-lakinya terlalu pengecut dan tidak memiliki jiwa seorang protos sama sekali. Kamu seorang putri istana ke-8, apa yang kamu lakukan di benua Changsuan? Apakah kalian di sini untuk menjara sumber daya dan menangkap budak? Dev bertanya pada Jocelyn. Jocelyn masih tidak berkata apa-apa, namun Saul berkata, aku tahu, aku tahu. Kota macan terbang sekarang sudah diduduki, dan ayahku harus mencari tempat baru. Benua Changsuan ini adalah pilihan terbaik. Benua Changsuan cukup besar, dan jumlah penduduknya juga cukup banyak. Yang terpenting adalah benua Changsuan tidak memiliki kekuatan apapun, dan orang yang mengendalikannya hanya berada di alam dispersi negeri peri tingkat ketiga, yang benar-benar sampah. Selain itu, tidak ada kekuatan yang mendukung benua Changsuan. Tidak ada master dari benua Changsuan dari surga tingkat kedua, apalagi ketiga. Jadi benua Changsuan adalah yang paling mudah diserang. Setelah Saul selesai berbicara, puluhan ribu biksu dari benua Changsuan benar-benar merasa sedikit malu saat ini. Meski kata-katanya kasar dan membuat mereka sangat marah, akan tetapi, itulah faktanya. Benua Changsuan cukup besar dan memiliki cukup banyak biksu, tetapi kekuatan keseluruhannya terlalu lemah. Sekalipun mereka menguasai seluruh benua Changsuan, pelindung mereka hanya memiliki kekuatan di alam dispersi negeri peri tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa melawan musuh asing? Izinkan aku bertanya, di mana ayahmu, Joseph Huo? Dev bertanya pada Jocelyn. Jocelyn mendengus dingin. Kali ini, Saul tidak punya cara untuk menjawab, karena dia juga tidak tahu. Dia dibawa ke sini dari kota Badak oleh Dev, jadi dia pasti tidak tahu di mana ayahnya berada. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menelanjangimu. Saat Dev mengatakan ini, dia hendak menelanjangi Jocelyn. Tapi Beatrice di samping tidak tahan menontonnya. Bagaimanapun, dia juga seorang gadis. Sekalipun itu adalah kekuatan musuh, terlalu tidak manusiawi untuk memperlakukan seorang gadis dengan cara seperti itu. Namun, sebelum Beatrice sempat membuka mulutnya, tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Para biksu yang kekuatannya lebih rendah itu semuanya tergeletak di tanah tanpa bisa bertahan, bahkan ada yang muntah darah dan mati. Joseph terlihat datang dengan kekuatan besar bersama ratusan orang dari istana ke-8. Dev, kamu sangat lancang, cepat lepaskan putriku. Dan kamu telah berjanji akan membebaskan anakku. Mengapa kamu mengingkari janjimu? Joseph meraung ke arah Dev dengan wajah ganas. Dev menatap Joseph yang sedang marah, namun tersenyum tipis dan berkata, tarik kembali tekananmu, atau aku akan menyerang putrimu. Melihat penampilan putrimu, dia seharusnya masih perawan. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa menahan seranganku. Sambil berkata demikian, Dev memeluk Jocelyn dan mulai meraba seluruh tubuhnya. Berhenti. Joseph sangat marah. Namun dia tetap patuh menarik tekanannya, dan semua biksu dari benua Kengsuan pun bisa bernapas lega. Kalau tidak, mereka akan ditekan sampai mati oleh Joseph.
Dev, kamu telah melakukan hal yang memalukan di depan banyak orang, apakah kamu tidak merasa malu? Joseph menahan amarah di hatinya dan bertanya pada Dev. Kenapa aku harus malu? Aku tidak mencuri atau merampok. Aku tidak sepertimu, yang suka menindas yang lemah, merampas sumber daya, dan menduduki wilayah orang lain. Bukankah kalian orang-orang 10 istana semua sangat sombong? Bagaimana kalian bisa begitu sombong dengan sumber daya di tempat seperti benua Changsuan? Dev menanyai Joseph. Ini bukan urusanmu. Jika kamu membebaskan putra dan putriku sekarang, aku tidak akan melanjutkan kebencian 10 istana terhadapmu. Kata Joseph. Setelah mendengar ini, Dev tertawa dan berkata, jangan menyombongkan diri. Kamu hanya penguasa istana ke-8. Bisakah kamu bertindak sebagai penguasa 10 istana? Jika saatnya tiba, dia akan memecatmu sebagai penguasa istana ke-8. Kamu bukan siapa-siapa, kamu hanya seorang yang sombong. Kamu. Wajah Joseph penuh amarah dan dia dicekik oleh Dev. Joseph juga tahu bahwa dia, sebagai penguasa istana ke-8, tidak memiliki banyak kekuasaan. Bahkan di 10 istana, sekarang dialah yang terakhir. Terutama setelah dia dipanggil ke dunia surga dan manusia oleh keturunan keluarga Huo. Lalu setelah kembali ke alam surgawi, dia dalam keadaan terluka, sehingga dia diejek oleh semua orang di 10 istana. Berbagai sumber daya yang dikeluarkan 10 istana juga mulai dikurangi untuk istana ke-8. Joseph tidak punya pilihan lain, jadi dia membawa istana ke-8 ke alam surgawi tingkat pertama, menduduki kota macan terbang, dan menggunakan kota macan terbang untuk menjarah sumber daya. Selama waktu ini, Joseph bisa beristirahat dan memulihkan diri dan perlahan pulih. Tapi siapa yang mengira pada akhirnya akan jadi seperti ini? Joseph hanya merasa getir, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ayah, jangan khawatirkan kami. Bunuh saja orang-orang ini. Aku rela mati. Aku bahkan bisa meledakkan diriku sendiri. Jocelyn berkata pada Joseph. Dan Saul berkata dengan wajah penuh kengerian, Ayah, selamatkan aku tidak ingin mati. Joseph, bagaimana kalau kamu bawa orang-orangmu keluar dari benua Changsuan dan aku lepaskan putra dan putrimu? Dev menegosiasikan persyaratan dengan Joseph. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mengabaikan saudara-saudara di istana ke-8 demi anak-anakku sendiri. Kamu bisa membunuh mereka berdua, tetapi kamu harus ingat bahwa aku akan mengubur semua orang di benua Changsuan bersamanya. Joseph berkata dengan wajah muram. Mendengar ini, banyak biksu di benua Changsuan menjadi panik. Dev juga mengerutkan kening. Dia bisa saja menghindari kejaran istana ke-8, tapi ada begitu banyak orang di benua Changsuan sehingga Dev tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Wajah Beatrice juga penuh dengan kegugupan saat ini. Dia berjanji pada sahabatnya, teratai biru, tetapi jika pada akhirnya istana ke-8 langsung membantai benua Changsuan, Beatrice sendiri akan merasa itu tidak dapat diterima. Beatrice memandang Dev dan saat ini hanya bisa menaruh semua harapannya pada Dev. Dia ingin melihat bagaimana Dev bernegosiasi dengan Joseph. Joseph, berhentilah menyombongkan diri. Kamu adalah jenderal yang kalah. Aku bisa mengalahkanmu di dunia surga dan manusia, dan aku juga bisa mengalahkanmu di sini. Apakah kamu berani bersaing secara pribadi denganku? Jika kamu kalah, segera pimpin orang-orangmu untuk mundur dari benua Changsuan. Jika aku kalah, aku akan segera melepaskan putra dan putrimu dan tidak akan pernah ikut campur dalam urusan benua Changsuan. Dev mulai memprovokasi Joseph. Rekan Taoist Chen, jangan impulsif. Kamu baru berada di alam dispersi negeri peri tingkat pertama, sementara Joseph tampaknya telah mencapai alam dispersi negeri peri tingkat ke-5. Jika kamu melawannya, bukankah itu seperti memukul batu dengan telur? Beatrice membujuk Dev. Dev, aku mendukungmu, kamu bisa melakukannya. Matthew mendukung Dev. Dan para biksu dari benua Changsuan semua menatap Dev dengan tak percaya. Menurut pendapat mereka, mustahil bagi seorang biksu di alam dispersi negeri Peru tingkat pertama untuk bertarung melawan seorang biksu di alam dispersi negeri peri tingkat ke-5. Mengatakan itu seperti telur yang memukul batu adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Meskipun kekuatan Dev yang baru saja ditunjukkan sangat kuat, kesenjangan antara kedua alam antara mereka terlalu besar. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan keahlianku, kamu tidak akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma. Joseph melangkah maju, tekanan yang mengerikan pun menyelimuti dirinya. Dev tersenyum dingin dan dengan lambaian tangannya, dia mematahkan tekanan yang mengerikan itu. Dev meminta Beatrice untuk mengawasi Jocelyn dan tidak membiarkannya melarikan diri. Alasan mengapa Dev tidak berani membiarkan Matthew menjaga Jocelyn adalah karena dia takut Matthew akan kehilangan kendali dan menyiarkan adegan tersebut secara langsung di depan puluhan ribu orang, yang akan menimbulkan masalah.
Dengan emosi Jocelyn, dia mungkin akan meledak saat itu juga. Dev, memegang pedang penebas naga, melompat ke udara dan menghadapi Joseph dari kejauhan. Lakukan gerakanmu. Dev melambaikan tangan ke arah Joseph. Tunggu sebentar. Joseph melambaikan tangannya dan berkata, Dev, mari kita bertarung dengan adil. Kamu tidak boleh membiarkan seseorang menguasaimu. Jika kamu melakukan itu sama sekali bukan kekuatanmu sendiri. Tidak masalah. Dev mengangguk. Dia tahu bahwa Joseph takut dengan Raja Iblis Awan Merah, tetapi bahkan tanpa dirasuki Raja Iblis Awan Merah, Dev memiliki keyakinan untuk mengalahkan Joseph. Dev masih memiliki banyak artefak ajaib, unikorn api, dan faktor yang tidak diketahui dari binatang kecil penelan langit, jadi Dev tahu bahwa dia pasti tidak akan kalah. Ayo, kata Joseph, dan langsung menyerang Dev. Ledakan. Guntur yang keras tiba-tiba meledak antara langit dan bumi. Sosok Joseph meninggalkan bayangan sisa di kehampaan dan langsung muncul ratusan kaki di atas kepala Dev. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan energi spiritual di sekelilingnya bergulung dan melonjak seperti magma yang mendidih. Awan dalam radius 100 mil hancur oleh momentum yang mengerikan ini. Telapak tangan Tiangang. Sambil berteriak keras, Joseph tiba-tiba menekan ke bawah dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, telapak tangan emas raksasa yang menutupi langit dan matahari mengembun dari udara tipis. Garis-garis telapak tangannya terlihat jelas dan masing-masing garis mengandung kekuatan penghancur. Sebelum telapak tangan raksasa itu jatuh, tanah di bawahnya sudah mulai runtuh, dan potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk karena tekanan yang mengerikan. Rekan Taoist Chen, berhati-hatilah. Beatrice menjerit kaget, mengepalkan tangannya, dan kukunya menancap dalam di telapak tangannya. Dia jelas merasakan kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini. Sekalipun dia berada di puncak alam dispersi negeri tingkat ketiga, tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Para biksu di benua Changsuan tampak pucat, dan banyak dari mereka yang terjatuh ke tanah. Seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih berkata dengan suara gemetar, kekuatan telapak tangan ini kemungkinan akan meratakan area dalam radius 1000 mil. Tepat ketika semua orang mengira Dev ditakdirkan mati, sosok tinggi itu tiba-tiba bergerak. Hancurkan! Dev berteriak, dan pedang penebas naga di tangannya meledak dengan cahaya darah yang menyilaukan. Tubuh pedang itu bergetar, menimbulkan suara dengungan seperti auman naga. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan mengacungkannya ke atas untuk menghadapi telapak tangan raksasa yang menekannya. Cahaya pedang berwarna merah darah melesat ke angkasa, mengukir lengkungan sempurna di udara, bagaikan bulan darah yang terbit di angkasa. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di langit. Cahaya pedang merah darah dan telapak tangan raksasa emas bertabrakan di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut kekuatan spiritual yang dahsyat menyebar dalam bentuk lingkaran, menghancurkan semua rumah dan bangunan dalam radius beberapa mil menjadi dua. Setelah asap dan debu menghilang, mata semua orang terbelalak, telapak tangan raksasa yang tampaknya tak terkalahkan itu ternyata terbelah dua. Apa? Pupil mata Joseph tiba-tiba mengecil dan otot-otot wajahnya berkedut tidak wajar. Dia menatap Dev dengan saksama, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan, bagaimana mungkin kamu, seorang biksu di alam dispersi negeri peri tingkat pertama, bisa mematahkan telapak tanganku? Bersambung.